Peacekeeper yang menurut shade selanjutnya 375 Peach. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-swatch varian baru dari Maybelline Super Stay Matte Ink yang Blush Edition. Jadi ini adalah varian terbarunya dari Super Stay Matte Ink yang Maybelline. Dan kalau kalian bisa lihat ini warna-warnanya, kan aku kasih bocoran sedikit ya. Dia kayak kebanyakan warna yang pinkish gitu, tapi dengan hint yang beda-beda. Jadi semuanya nggak ada yang sama. So pastinya kali ini di videoku aku akan kupas tuntas untuk warna-warnanya seperti apa waktu dipakai di bibirku. Dan pastinya masih juga akan aku tes ketahanan, apakah ketahanannya masih sama dengan Maybelline Super Stay Matte Ink yang biasanya. Kalau kalian penasaran dan semangat untuk lihat videoku, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan senang banget dan tambah bersemangat buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Untuk dari segi packagingnya, kalau aku bandingkan dengan yang versi lama, sekilas tuh kayak nggak ada bedanya gitu loh. Yang pasti dia bentukannya kotak, udah gitu untuk di bagian bawah tuh warna-warni yang doff. Terus di bagian atas tutupnya warna putih. Seperti biasa ya, ada tulisannya Maybelline Super Stay Matte Ink di bagian depannya. Udah gitu di bagian bawah kita bisa lihat untuk netonya 5 mili. Kemarin aku beli di official store di Lazada. Itu harganya sekitar 104.000 atau berapa, karena memang lagi ada diskon juga. Nanti pokoknya untuk update harganya seperti biasa ya, kalian bisa langsung klik aja linknya di bawah. Untuk keterangan-keterangan yang ada di sini, kalau misalnya kalian beli di official store, pastinya nggak usah khawatir. Karena produknya dari Maybelline ini sudah ada nomor BPOM-nya. Dan untuk yang terbaru ini, expired date-nya sampai di tahun 2024. Kalau aku lihat sekilas nggak ada bedanya, tapi ternyata untuk di bagian bawahnya yang ujung untuk nama shade-nya, di sini tuh dia cetakan fontnya lebih kecil. Bedanya sih cuma itu dengan yang versi lama. Aku akan kasih lihat detailnya di situ ya. Kalau aku sih nggak masalah, untuk cara packagingnya dia tetap kokoh juga. Pas aku lihat dari bagian aplikatornya juga masih sama dengan yang versi lama, at least ini yang aku suka ya. Karena memang aplikator Maybelline ini dia agak lancip di bagian ujungnya. Terus di tengahnya ada kayak semacam lubang gitu, yang dia itu bisa mengambil produknya lebih banyak. Jadi kalau kita mengaplikasikan di bibir, at least kayak satu kali swipe langsung bisa mengcover ya. Apalagi kalau kalian memang pecinta lip cream Maybelline, pasti udah tahu coveragenya nggak perlu dipertanyakan lagi. Pigmentasinya dia bagus banget dan cocok banget kalau kalian misalnya punya tipe bibir yang agak gelap. Just tanpa berbasa-basi lagi, pastinya kalian udah nggak sabar ya, aku akan swatch satu persatu untuk warna-warnanya. Mulai dari shade yang paling kecil, ini 365 Enthusiast. Ini tuh sebenarnya adalah awal kenapa aku pengen beli shade yang Blush Edition, karena ini kan yang terpampang di thumbnailnya di official store ya. Itu warnanya cantik kayak peachy yang masih soft gitu. Ternyata pas aku swatch di tangan, warnanya sih ini memang kayak warna-warna peach, tapi ada perpaduan dengan pinknya. Tadinya aku pikir akan lebih soft, tapi menurut aku sih ini nggak sesoft itu. Jadi malahan nanti bisa cocok untuk semua skin tone. Untuk secara teksturnya masih sama dengan yang varian lama, dia kayak creamy yang kental gitu. Dan gitu kelihatan di awal masih melembabkan. Untuk coveragenya nggak usah dipertanyakan, pastinya di warna yang 365 ini dia bisa mengcover pinggiran bibir. Udah gitu, ini tuh kalau misalnya belum terlalu ngeset ya, baru awal pengaplikasian, kalau kita katupkan bibir rasanya masih kerasa yang nyaman gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian udah pernah pakai lipstiknya Maybelline ini, pasti kalian tahu dia itu butuh waktu untuk ngeset. Dan waktu dia ngeset matte itu, nanti lama-lama agak sedikit lengket. Walaupun kalau aku katupkan, nggak selengket itu. Menurut aku sih untuk tekstur Maybelline ini semakin hari kalau ada produk yang baru, mulai dari yang Coffee Edition kalau nggak salah, itu teksturnya udah nggak selengket yang varian lama, menurut aku ya. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Menurut aku sih ini warna-warna peach yang masih natural, nggak pucat sama sekali. Kemarin aku sempat cari-cari untuk warna ini apakah ada yang mirip. Aku cari di semua lip cream aku nggak ada, dan yang lip cream yang Maybelline juga yang mirip banget sama ini nggak ada. Cuman ada yang agak mirip, yaitu shade yang kemarin baru launching juga, Ramadan Edition 360 Discover.
Ini sebenarnya agak mirip, cuman dia kayak lebih kenceng gitu loh untuk peachnya. Kalau untuk yang 365 Enthusiast ada percampuran dengan pinknya. Shade warna selanjutnya ini namanya 370 Overseer, yang menurut aku waktu di swatch di tangan ini kayak warnanya lebih ke warna orange coral gitu, tapi ada sedikit perpaduan dengan pinknya lagi-lagi. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri aja ya warnanya di situ. Waktu diaplikasikan di bibirku pastinya pigmentasinya masih oke, dan waktu aku rasakan setelah beberapa kali swipe ini sepertinya teksturnya agak beda dari yang pertama tadi. Kayak dia lebih cepet udah mau ngeset gitu loh, jadi pas aku rapikan lagi bibir aku udah kerasa agak berat. Terus waktu aku katupkan juga sudah sedikit lengket. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi yang aku rasakan sih kayak gitu, agak sedikit berbeda. Walaupun sih nanti kalau udah ngeset matte ini akan sama aja. Pastinya dia akan super duper tahan buat makan ini dan itu. Di warna yang 370 ini, menurut aku akan cocok kalau kalian suka warna-warna orange coral yang berbeda dari biasanya, karena sedikit ada hint pink kemerahannya nggak sih? Pokoknya untuk lebih detailnya seperti ini ya waktu dipakai di bibirku. Kalau buat aku sendiri sih ini udah agak sedikit bold ya, tapi misalnya kalian juga suka warna pink, merah yang dia nggak terlalu gonjreng, aku rasa sih ini bisa dijadikan salah satu referensi pilihan lip cream kalian. Shade selanjutnya 375 Peach Keeper, yang di sini waktu di swipe pertama kali ini kayak warna-warna pink yang agak kemerahan gitu menurut aku. Itu waktu diaplikasikan di tangan ya, tapi waktu dipakai di bibirku itu agak sedikit berbeda. Agak lebih kayak warna-warna merah kecoklatan, yang pastinya kalau buat aku ini cukup bold ya. Biasanya sih aku akan lebih suka dibuat ombre, tapi sebelum aku kasih lihat kalau di ombre, aku akan kasih lihat waktu dipakai sendiri hasilnya seperti ini. Menurut aku sih memang ini kayak terkesan membuat gigi lebih putih gitu ya. Cuman kalau di aku sendiri memakai warna yang seperti ini kayak langsung berkali-kali lipat lebih dewasa gitu loh. Jadi aku kurang suka memang untuk warna-warna yang gelap. Aku lebih suka warna-warna yang soft, natural, nude seperti itu. Dan BTW ini mirip sama punyanya Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream yang kayak gini. Shade-nya nomor B11 New Rose menurut aku, karena dia ada hint kayak merah kecoklatannya gitu. Aku akan kasih lihat perbandingannya di sini. Kayak gimana menurut kalian? Mirip nggak? Komen-komen di bawah. Dan sekarang aku akan kasih lihat kalau misalnya dibuat ombre seperti apa. Ini kayak yang lagi aku pakai di bibirku. Aku pakai shade yang tadi pertama 365 Enthusiast untuk di bagian pinggiran bibirnya. Karena menurut aku dari semua warnanya itu yang paling muda ya. Terus di bagian dalamnya aku aplikasikan si 375 Peach Keeper ini. Hasilnya kayak gini, menurut aku sih ini ombrenya kayak ombre-ombre yang apa ya, peach kemerahan gitu, karena memang tadi kan dasarnya dari si 365 yang sebenarnya dia nggak terlalu pucat, jadi buat ombre warnanya juga nggak terlalu yang sekontras itu. Pastinya kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini hasilnya waktu dipakai ombre. Shade yang keempat 380 Enchanter, ini adalah salah satu shade warna yang membuat aku penasaran juga untuk membeli yang Blush Edition. Karena kalau dilihat dari swatches-nya ini kayak warna-warna pink yang masih soft gitu. Aku suka sih warna pink yang kayak gini. Jadi dia nggak terlalu gelap menurut aku. Awalnya sih aku agak kepikiran waktu diaplikasikan di bibir, dia tuh kayak mirip-mirip yang 225 Delicate sama 170. Akhirnya aku bandingkan, ternyata agak sedikit berbeda, yang Delicate-nya tuh kayak lebih mudaan gitu loh. Kalian bisa lihat aja ya perbandingannya di sini. Sama-sama mereka ada hint pinknya, tapi untuk yang 380 ini sedikit lebih tua. Kayak warna-warna pink rose yang cantik banget. Ini masih cocok menurut aku untuk natural sehari-hari. Walaupun sih warnanya nggak sepucat itu, tapi dipakai sendiri no makeup pastinya ini akan membuat kayak bibir tuh blushing yang fresh banget sih menurut aku. Sebelum lanjut, sekarang aku akan kasih tes ketahanannya dulu kayak gimana sih untuk yang versi Blush Edition ini. Seperti biasa kalau misalnya kita tes Maybelline Superstay Matte nggak mungkin cuma makan makanan ringan biasa, karena setelah ngeset matte pastinya dia transfer proof kayak yang lagi aku pakai ini ya. Dia sama sekali nggak akan nempel di tangan setelah ngeset di bibir. So langsung aja aku ini akan makan makanan yang cukup berminyak pastinya. Dan aku akan kasih lihat update-nya nanti setelah selesai makan. Oke, ini aku udah selesai dan seperti biasa ya hasilnya. Wow, dia ini memang hilang tapi dikit
banget di bagian tengah bibirnya. Kalau dilihat dari jauh kayak gini tuh kayak nggak hilang, tapi aku akan kasih lihat untuk zoomnya seperti apa ya. Di bagian bibir itu secara keseluruhan masih banyak banget, hilang sedikit cuman di ujung-ujungnya aja. Yap, seperti biasa ya, kalau misalnya nih kalian belum pernah pakai Maybelline Superstay Matte Ink, yang pasti kalian harus tunggu sampai bener-bener ngeset dulu, barulah buat makan. Kalau nggak bener-bener ngeset buat makan, nanti dia tuh agak cepet hilang gitu. Terus kalau misalnya kalian menggunakan lip balm, tolong ditunggu sampai ngeset dulu lip balmnya, barulah diaplikasikan si Maybelline ini. Kalau menurut aku sih nggak pakai lip balm pun ini teksturnya udah ngelembapin ya, jadi mau dipakai seharian pun dia nggak akan membuat kering. Cuman memang agak sedikit kekurangannya dari si Maybelline ini, kalau misalnya dia hilang bener-bener kelihatan kayak hilang gitu loh. Jadi nggak kayak memudar yang cantik ala-ala lip cream atau lip tint Korea, nggak seperti itu. Kalau kalian bisa lihat di situ langsung kelihatan warna asli bibir aku. Walaupun memang cuman kelihatan dikit banget, jadi aku rasa nggak masalah. Ini nggak di touch up pun nggak akan kelihatan kalau dari jauh. Padahal tadi kalian udah lihat sendiri ya, makanannya tuh beneran yang berminyak gitu. Wow. Akhirnya shade yang terakhir ini adalah 385 Validator. Yaps, untuk warnanya waktu di swatch ini kayak warna-warna pink keunguan gitu. Jadi macam pink mauve yang menurut aku tuh nggak terlalu gelap, masih kelihatan soft. So ini kabar baik buat kalian pecinta warna pink mauve. Kalau kalian nggak mau terlalu bold, ini sih salah satu pilihan yang cocok buat kalian. Dan pastinya waktu aku cari-cari di koleksi lip cream aku, ini ternyata mirip dengan salah satu best sellernya Maybelline juga, yaitu shade yang 80 Ruler. Di sini aku ada yang kolaborasi dengan Marvel, aku punya. Aku akan bandingkan aja biar kalian bisa lihat langsung di situ. Beneran semirip itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti warna dari yang 80 ini tapi pengen yang versi barunya, aku sih saran cobain yang shade 385 ini. Dan kayak gini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku untuk shade yang 385. Buat kalian pecinta warna pink mauve pasti suka banget kan? Coba deh komen-komen di bawah. Oke, itu tadi dari review swatches sampai tes ketahanan, dan aku akan kasih lihat di sini untuk swatchesnya yang ada di tangan aku tadi. Kali-kali aja nih kalian masih bingung mau beli shade yang mana. Coba deh kalian komen-komen di bawah mana sih yang wajib banget kalian coba dari yang Blush Edition ini. Kalau untuk aku sendiri sih sepertinya udah ketahuan ya dari tadi aku nge-review, yang paling aku suka pastinya adalah 365 Enthusiast, yang pastinya ini natural, peachy pink, cantik banget. Terus yang kedua adalah 380 Enchanter, karena memang warna-warna pink yang kayak gini aku juga suka. Pinknya nggak terlalu gelap sih menurut aku. Dan dari semua koleksi lip cream yang aku punya, aku belum ada sih warna seperti ini. Jadi untuk dua varian ini bisa banget aku pakai. So buat kalian pecinta warna natural kayak aku, pastinya aku akan merekomendasikan dua varian warna ini buat kalian. Oke, akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasinya seperti biasa ya bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa kalian komen-komen di bawah kalau kalian udah pernah cobain untuk yang Blush Edition ini, semua warna atau salah satu warnanya. Di tipe skin tone kalian yang seperti apa, tolong dijelasin juga biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pasti untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!